Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan dan nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bermajlis kembali dalam yang membahas fikih Syafi'i dengan kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan hayatus shalah atau sunnah hayat yang ada dalam salat. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sering saya ulangi, yang namanya dalam mazhab Syafi'i perkara salat mencakup 4 hal. Ada yang pertama namanya syarat, ya. Kemudian ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah ab'ad, dan ada yang namanya sunnah hayat. Di syarat sendiri sudah pernah kita sampaikan, syarat itu ada 2 macam, ada syarat wajib dan juga ada syarat sah salat. Nah, kemudian masuk ke rukun, yang mana rukun itu mayoritas kebanyakan jumlahnya adalah 13 rukun. Ya, ada 13 rukun. Kemudian masuk ke sunnah ab'ad, itu sekurang-kurangnya ada 5 sunnah ab'ad, dan yang terakhir ini sunnah hayat. Ya, ada sunnah hayat, yaitu sunnah yang ghairu muakkadah. Ya, sunnah yang ghairu muakkadah, dan dikatakan sama Abu Syuja' itu ada 15. Nah, aslinya untuk pembahasan sholat ya tidak hanya 4 ini ya, tapi nanti setelah itu ada lagi pembahasan seperti apa saja yang dimakruhkan ketika sholat, dan yang terakhir apa saja pembatal sholat. Insyaallah kita akan bahas di waktunya masing-masing insyaallah. Baik, kita lanjutkan saja pembacaan dan mentelaah kitab Al-Imta' ini. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yaitu Abu Syuja', wa hay'atuha 15 khaslah. Jadi jumlah sunnah hayat itu ada 15. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa 'inda ruku'i war raf'i minhu, dan juga mengangkat tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku atau ketika i'tidal. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajjuh, membaca doa tawajjuh atau istiftah. Wal isti'adzah, membaca ta'awudz. Wal jahru fi mawdi'ihi, mengeraskan bacaan pada tempatnya, yaitu di solat-solat yang memang dibaca keras bacaan. Wal israru fi mawdi'ihi, dan membaca sir bacaan solat di tempatnya. Wat ta'minu, membaca ta'min, membaca amin. Wa qira'atu surah ba'dal fatihah, membaca surat
setelah Al-Fatihah, dan at-takbiratu 'indal khafdi war raf'i, bertakbir ketika turun dan ketika bangkit, ya, membaca takbir ketika turun dan ketika bangkit. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dan perkataan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, yaitu ketika i'tidal. Wat tasbihu fir ruku'i was sujud, dan membaca tasbih ketika ruku dan juga sujud. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Ya besutul yusra wa yaqbidul yumna, ini ketika duduk tasyahud. Kemudian membentangkan tangan kirinya dan menggenggam tangan kanan, kecuali illal musabbihah, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, karena telunjuk itu berisyarat, ya, ketika sedang bertasyahud. Wal iftirashu fi jami'il jalsat, dan juga duduk iftirash di setiap duduk. Wa tawarruk fi jalsatil akhirah, dan juga duduk tawarruk di duduk yang terakhir, yaitu duduk sebelum salam. Ya, wa taslimatu tsaniyah, dan juga salam yang kedua. Taib. Penjelasannya dari Syekh Hisham Kamil Hamid hafizahullah. Hayatus shalah ay as-sunan allati la yujbaru tarkuha bisujud. Sunnah-sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang mana ketika kita tinggalkan, kita tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah ab'ad. Nah, yang pertama raf'ul yadain. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Di sini ada 4, ya. Sedangkan di matan itu hanya disebutkan 3, takbiratul ihram ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Nah, tapi ada tambahan di sini. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ini sunnah hayat berarti. Ini sunnah hayat. Takbirnya itu yang wajib, yang rukun. Kalaupun misalnya ada orang yang misalnya dia tidak melakukan takbir ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, tidak masalah, ya, salatnya tetap sah. Kemudian yang kedua, indal hawi ila ruku', ketika akan ruku', setelah membaca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, takbir, ya, mengangkat kedua tangan ketika ruku, ketika hendak ruku. Nah, jim indar raf'i minar ruku, begitu pula bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ya, itu juga mengangkat kedua tangan. Yang dal indal qiyam minat tasyahudil awwal wal qiyam lirraq'ati tsalitsah. Nah, ini yang tidak disebutkan di matan. Ini penjelasan tambahan dari pensyarah, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal dan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Itu tentu saja di sholat yang 3 rakaat kayak maghrib, kemudian maghrib, isya, dan juga zuhur dan juga asar. Jadi setelah tasyahud awal kemudian bangkit untuk rakaat ketiga. Nah, ketika akan bangkit ke rakaat ketiga, Allahu akbar, takbir lagi. Ya, jadi takbir di posisi rakaat berdiri untuk rakaat yang ketiga. Nah, sedikit tambahan, ya, mawadhi'u raf'il yadaini fi shalah, ya, untuk masalah tempat-tempat mengangkat kedua tangan dalam sholat, itu ulama terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama ada mahallul ittifaq, yaitu ulama sepakat bahwasanya mengangkat kedua tangan itu disunnahkan, ya, sepakat. Mahallul ittifaq saat kapan? Yaitu raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi itu mahallul ittifaq, ulama tidak berselisih pendapat padanya, ya, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian ada yang mahallul ikhtilaf, ya, tempat
perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah mengangkat tangan ketika itu sunnah atau tidak. Yang pertama, indar ruku'i wal i'tidal wal qiyam li raq'ati tsalitsah. Nah ini. Ya. Itu pertama keadaannya mengangkat kedua tangan ketika ruku, i'tidal dan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ini sunnah apa enggak mengangkat kedua tangan? Ya, raf'ul yadain. Maka jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah. Taib. Dan sebagian ulama yang lain itu mengatakan tidak disunahkan. Kemudian raf'ul yadaini 'inda sujud, kemudian mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Ya, mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud itu juga ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan tidak disunahkan. Jadi setelah i'tidal, nah ketika hendak akan sujud itu enggak perlu mengangkat kedua tangan, enggak perlu. Ya, tidak perlu. Jumhur mengatakan tidak disunahkan, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan disunahkan. Ketika hendak sujud itu juga mengangkat kedua tangan. Ala kulli hal kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i dan saya belum pernah melihat orang yang melakukan mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Ya, tapi kalau di tempat-tempat yang disebutkan sama Syekh Hisham di sini itu ya sering kita lihat ya, bahkan mayoritas orang melakukannya. Baik. Wa takunul yadaini hadwil mankibain mustaqbilan bihim al-qiblah. Nah ini. Jadi posisi kedua tangan itu sejajar dengan pundak. Ya, sejajar dengan pundak. Allahu akbar. Ya, sejajar. Ya, sejajar. Allahu akbar. Posisinya sejajar dengan kedua pundak menghadap kiblat. Ya, mustaqbilan biha al-qiblah al-qiblah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah, membuka salat dengan takbir, ya, membuka takbir dalam salat, fa rafa'a yadayhi hina yukabbir, dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hatta yaj'alaha hadwa mankibai, sampai kedua tangan beliau itu sejajar dengan pundak. Wa idza kabbara li ruku'i fa'ala mithlahu, kemudian ketika hendak ruku juga melakukannya, artinya mengangkat kedua tangan. Kemudian wa idza qala, dan ketika berkata sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika bangkit dari ruku posisi i'tidal, fa'ala mithla dzalika, melakukannya lagi seperti tadi, yaitu mengangkat kedua tangan dan berkata rabbana walakal hamd. Wala yaf'al dzalika hina yasjud, dan tidak melakukan itu, yaitu mengangkat kedua tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ya, ketika bangkit dari sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. 6, itu keadaan yang pertama. Yang kedua, wad'u batni kaffil yadil yumna ala dhahri al yadil yusra. Meletakkan batn kaf nih, bagian dalam tangan, telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Ya, di punggung tangan kiri dan menggenggam, ya, digenggam. Ya, menggenggam. Jadi posisinya seperti ini kan? Ya, jadi tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tangan kanan ini menggenggam tangan kiri di bagian pergelangan tangan kiri. Baik. Wa yakunani tahta 'azmi sadri, dan di mana letakkan tangan tadi? Di bawah tulang dada dan di atas pusar, ma'ilan ila jihati yasarihi. Nah, ini Syekh menambahkan di sini, ya, letakkan posisi tangan tadi di bawah tulang dada, artinya di bawah dada, kemudian di atas pusar, ya, di tengah-tengah seperti ini. Ya, kemudian agak ke kiri. Ya, agak ke kiri. Taib. Itu kalau di kalau di Fiqhul Manhaji saya lihat ya tidak ada tambahan untuk meletakkan tangan ke kiri, ya. Jadi biasa saja gini ya. Biasa saja. Tambahan
dari pensyarah di sini yaitu Syekh Hisham itu dimiringkan sedikit ke bagian kiri, sisi kiri badan kita, jadi ditaruh sebelah kiri sedikit. Nah, ala kulli hal ya boleh lah sini juga jika apa-apa ya, tidak masalah. Kemudian yang ketiga at-tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Itu membaca doa iftitah. Wa mahalluhu ba'da takbiratul ihram, dan kapan membaca doa iftitah? Yaitu setelah takbiratul ihram dan sebelum ta'awudz, ya, sebelum membaca ta'awudz dan sebelum membaca al-Fatihah tentunya, dan sebelum membaca surat. Walahu siyagun katsirah sahihah, dan bacaan al-iftitah, doa iftitah itu banyak ya, dan dari hadis-hadis yang sahih seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin rawahul khamsah illa al-Bukhari. Nah, ini bacaan, kalau saya tidak salah ini bacaan saudara-saudara kita Nahdiyin ya, saudara-saudara kita Nahdiyin. Nah, saya pribadi dan rata-rata yang latar belakangnya Muhammadiyah itu membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Yang ala kulli hal, yang ini boleh, yang itu boleh ya, karena hadisnya sama-sama sahih. Baik. Kalaupun nggak dibaca, sholatnya tetap sah ya. Jadi jangan sampai perang urat saraf hanya gara-gara perbedaan doa iftitah. Bahkan iftitah sendiri adalah sunnah hayat ya. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah hayat, nggak dibaca pun sholatnya tetap sah, bahkan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Oke, baik. Yang keempat, sebelum itu sebutkan tambahan sedikit syarat-syarat membaca doa iftitah. Ya, syarat membaca doa iftitah. Setidaknya ada 5 syarat membaca doa iftitah. Yang pertama, an yakuna fi ghairi salatil janazah. Membaca doa iftitah itu disunahkan di setiap salat kecuali salat janazah. Ya, di salat jenazah tidak ada membaca doa iftitah. Yang kedua, alla yafuta qira'atul Fatihah. Ya. Yang kedua, membaca iftitah disunahkan kalau tidak khawatir terlewat membaca Al-Fatihah. Ya, kalau tidak khawatir terlewat membaca Al-Fatihah. Taib, artinya gini, ketika kita sholat berjamaah misalnya, si makmum ini datangnya masbuk. Ya, si makmum ini datangnya masbuk. Taib, ketika dia masbuk, imam sebentar lagi mau ruku. Ya, Nah, dia kalau bisa jangan baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Karena khawatir ketika nanti dia baca iftitah dulu, imam keburu ruku. Jadi lebih baik dia langsung membaca iftitah ya, sebelum takutnya nanti imam ruku. Kemudian yang ketiga, alla yafutal waqta lis-shalah. Membaca iftitah disunahkan kecuali kalau dia khawatir nanti sholatnya akan terlewat. Maksudnya bagaimana? Dia sholat sudah di akhir waktu. Ya, sholat di akhir waktu, yang mana dia harus melakukan sholat sebelum sholatnya itu keluar, karena sebentar lagi waktu sholat akan berakhir. Kan sudah kita bahas di pembahasan waktu-waktu sholat. Kalau orang melakukan sholat sebagiannya di waktu dan sebagiannya di luar waktu, itu kan waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Ya, dia berdosa karenanya. Ya, dan waktu yang paling mepet yaitu waktu sedikit lagi mau habis, misalnya 10 menit lagi waktu sholat akan selesai. Ini kan waktu injury time banget, karena sebentar lagi waktu sholat tersebut akan selesai, akan berakhir. Nah, supaya dia ketika sholat tidak melakukan sholat sebagiannya di waktu, sebagian di luar waktu, maka hendaklah saat itu dia melakukan bacaan yang memang wajib dia baca saja. Tak perlu dia membaca surat
iftitah. Ya, langsung membaca Al-Fatihah, kalau perlu tidak perlu baca surat. Ya, nggak perlu baca surat karena itu kan masih hayat juga. Supaya dia sholatnya itu seluruh rangkaian sholat dia masih dilakukan di dalam waktunya. Kemudian yang keempat, an yudrakal imam qa'iman. Ya. An yudrakal imam qa'iman, yaitu mendapati imam dalam posisi berdiri. Masih posisi berdiri, belum ruku, belum i'tidal. Ya. Kalau sudah ruku ya jangan baca iftitah lagi, langsung ruku. Ya, langsung ruku bersama imam. Yang kelima, alla yushra' fi ta'awudz awil qiraah. Ya, hendaklah membaca Al-Fatihah itu kan tadi tempatnya setelah takbiratul ihram, ya. Ba'da takbiratul ihram dan qabla ta'awudz dan qabla al-qiraah. Artinya kalau seseorang sudah membaca takbiratul ihram Allahu akbar dan dia terlanjur membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk membaca Al-Fatihah, terus dia ingat, oh ya belum baca iftitah, tidak boleh dia balik ke iftitah, tidak boleh. Kenapa? Itu sunnah yang sudah terlewat waktunya, karena dia sudah membaca ta'awudz dan iftitah itu dibaca sebelum ta'awudz. Jadi kalau dia ketika takbir dan membaca ta'awudz langsung dan teringat kalau dia belum baca Al-Fatihah iftitah dan hendak mengulangi baca iftitah, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu sunnah yang sudah terlewat waktunya. Baik, jadi itu ada 5 syarat membaca doa iftitah. Kemudian yang kelima, al-isti'adzah. Ya, membaca isti'adzah, ta'awudz. Wa hiya sunnatun fi kulli raq'atin qabla al-basmalah sirran fi jami'i as-salawatis sirriyah awil jahriyah. Dia adalah sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap rakaat sebelum membaca basmalah, dan itu dibaca dengan sir, dengan perlahan, tidak dikeraskan di setiap sholat, baik sholat yang dibaca sir atau sholat yang dibaca jahar. Ya, wa afdalu sighati ma jaa bihil Qur'an, dan sighat atau bentuk ta'awudz yang paling bagus adalah seperti ta'awudz yang diajarkan oleh Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu ta'awudz. Nah, kita lihat di sini antara ta'awudz dengan iftitah, yaitu ada setidaknya 4 perbedaan. Ya, perbedaan antara ta'awudz dan iftitah ada 4. Yang pertama, doa iftitah itu tidak disunahkan di sholat jenazah. Ya, doa iftitah kan tadi seperti saya katakan disunahkan, tetapi selain di sholat jenazah itu tidak disunahkan. Beda dengan ta'awudz. Ta'awudz disunahkan di jami'is sholawat, di semua sholat, apapun sholatnya disunahkan bagi kita untuk berta'awudz. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Tapi iftitah semua sholat kecuali sholat jenazah. Yang kedua, perbedaan antara iftitah dan ta'awudz. Yang kedua, doa iftitah la yusannu liman adrakal imam fi ghairil qiyam. Ya, tidak disunahkan orang untuk membaca iftitah ketika menjumpai imam bukan lagi dalam kondisi berdiri. Ya, artinya sudah ruku, bahkan sudah i'tidal, bahkan sudah sujud. Ya. Sedangkan ta'awudz itu ya disunahkan untuk membaca ta'awudz di rakaat berikutnya. Ya, disunahkan untuk membaca ta'awudz di rakaat berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, haqqun shalah fala yushra'u illa fiha. Iftitah itu adalah haknya salat. Ya, haknya salat fala yushra'u illa fis shalah. Jadi membaca doa iftitah itu memang hanya pada waktu sholat. Ya, hanya pada waktu sholat. Sedangkan ta'awudz itu bisa di mana saja, baik di sholat maupun di luar sholat. Ketika membaca Al-Quran, ya, ta'awudz, ya,
Ketika membaca Al-Quran kita juga disunahkan untuk ta'awudz. Wa idza quri'al Qur'an, apa tuh? Wa idza qara'al Qur'an fasta'idz billah. Ya, disunahkan ketika hendak membaca Al-Quran kita mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan iftitah kan hanya dalam sholat, sedangkan ta'awudz bisa dalam sholat dan juga bisa di luar sholat. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, yang terakhir, doa iftitah hanya dibaca di rakaat awal, di rakaat pertama saja, dan di rakaat kedua ketiga tidak dibaca lagi. Kemudian sedangkan ta'awudz itu di setiap rakaat, ya, di setiap rakaat. 4 rakaat, 4-empatnya disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat. Jadi setelah baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bla 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 bla, waladdallin, amin. Ya, kemudian mau baca ta'awudz lagi boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat. Ya, tapi yang sering digunakan itu ketika hendak membaca Al-Fatihah. Ya, setelah baca Al-Fatihah mau baca surat itu hendak baca ta'awudz juga tidak apa-apa. Jadi itu perbedaan yang keempat. Kalau iftitah hanya di rakaat pertama, sedangkan ta'awudz itu di setiap rakaat. Taib, itu di antara 4 perbedaan antara doa iftitah dan juga ta'awudz. Yang kelima, al-jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi, yaitu membaca secara jahr, ya, membaca secara jahr, bacaan ketika bacaannya dikeraskan, itu seperti sholat maghrib, apalagi sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, sholat tarawih, ya, sholat witir, ya, sholat istisqa, sholat khusuf dan yang lainnya. Itu sholat Id, ya, disunahkan untuk dikeraskan dan juga disunahkan untuk mengecilkan atau memelankan suara di tempat-tempat sholat yang memang harus sir, dipelankan, yaitu seperti sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat zuhur dan juga sholat asar, itu sholat duha, ya, itu dipelankan. Mawadhi'ul jahri fi shalah al-mafruḍah, salat yang salat wajib yang dikeraskan bacaannya itu seperti subuh dan rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib dan juga salat isya. Sedangkan tempat-tempat sir bacaan yang dipelankan dalam salat yaitu ketika zuhur dan juga ketika asar dan juga rakaat ketiga dan rakaat keempat dari salat maghrib dan juga rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya. Ya, sholat maghrib itu rakaat yang ketiga baca sir, sholat isya itu di rakaat ketiga dan keempat dibaca sir. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib at-tur, rawahul Bukhari. Nabi membaca sholat di bacaan sholat maghrib itu membaca surat at-tur, dan juga di sholat isya membacanya wattini wazaitun, surat at-tin. Nah, faedah al-jahru hadduhu an yazida ala sima'i nafsihi wasir an yasma'a nafsahu faqat. Membaca jahar itu maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya adalah dia membaca kedengaran oleh dirinya dan kedengaran oleh orang lain, oleh jamaah yang di belakang. Ya, itu membaca jahar. Kalau sekarang kan sudah ada mic, itu bahkan terdengar sampai luar masjid pun kedengaran. Ya, itu jahar. Sedangkan sir adalah membaca yang itu hanya terdengar oleh dirinya. Artinya tetap ada suara meskipun pelan. Bukan hanya komat kamit mulutnya doang tanpa kedengar suara, enggak. Jadi tetap dibaca. Nah, yang mendengar hanya dia saja. Itu batasan sir. Bukan mulutnya doang yang komat kamit tapi tidak ada suara sedikit pun. Bukan. Nah, itu maksudnya sir dengan jahr. Sunnah yang keenam adalah at-ta'min, yaitu membaca amin.
wa huwa sunnah lil imam wal ma'mum yajharu bihi fi shalawatil jahriyah khalfal imami wa yusirru bihi fi shalawatis sirriyah. Dia adalah sunnah bagi imam dan makmum, membacanya keras, ya, dikeraskan bacaannya pada sholat-sholat yang memang dikeraskan di belakang imam, dan dipelankan bersama imam ketika sholat-sholat yang memang itu dipelankan. Berarti yang tadi sudah dijelaskan di nomor 5, tempat-tempat jahar dan tempat-tempat sir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya idza qala ahadukum fi shalah amin wa qalatil malaikatu fis sama amin. Jika salah seorang dari kalian ketika salat membaca amin dan malaikat juga di langit itu membaca amin, fawafaqat ihdahuma ahadahuma al-ukhra, dan ya aminnya kita dengan aminnya malaikat itu bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tambahan, idza kana al-ma'mum yasma'u qira'atal imam la yustahabbu lahu qira'atus surah wa yustahabbu idza lam wa yu'amminul ma'mum ma'a ta'min imamihi ma'a, ya. Makmum itu membaca amin berbarengan dengan bacaan aminnya imam. Jadi di sini pengecualian yang mana kalau kita sholat itu kan dianjurkan mutaba'ah. Mutaba'ah itu ya imam duluan baru kita ngikutin, ya, bukan bersamaan. Tidak boleh kita barengan dengan imam, apalagi mendahului imam. Nah, tetapi dalam kasus membaca doa amin, ya, itu kita malah disunahkan amin kita barengan dengan aminnya imam, ya, barengan dengan aminnya imam. Ya, di sini tidak masalah untuk berbarengan, yaitu dalam posisi ketika membaca amin, ya, boleh kita berbarengan dengan imam ketika imam waladhdallin amin, amin kita dengan imam itu berbarengan, tidak masalah. Di sini tidak mengapa untuk bersamaan, bukan mutaba'ah. Taib. Kemudian sunnah yang ketujuh, ya, qira'atus surah ba'dal Fatihah. Qira'atu as-surah ba'dal Fatihah. Ya. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Ya, lihat, membaca surat. Ya, membaca surat. Juga sama, ya, dalam penjelasan di Fathul Qarib dijelaskan yang membaca surat. Dalam Fiqhul Manhaji juga mengatakan lebih utama membaca surat. Ya, lebih utama membaca surat ketika setelah membaca Al-Fatihah. Ya, ketika membaca Al-Fatihah lebih afdal. Ya, jadi kalau kita sholat setelah baca Al-Fatihah, lebih afdal kita membaca satu surat penuh daripada hanya potongan ayat. Ya, memang dua-duanya boleh, tapi kalau afdal ya kita membaca satu surat penuh. Ya, jadi bacanya yang memang kita hafal kalau bisa suratnya, seperti ya juz-juz amma insyaallah pada hafal. Kebanyakan umat Islam itu hafal. Ya. Kalau membaca Al-Baqarah ya monggo, ya silakan. Tapi tentunya kalau membaca Al-Baqarah hanya terbaca ayat, sebagian ayatnya, tidak mungkin satu surat full karena Al-Baqarah 3 juz. Ya, 3 juz sendiri, jadi cukup panjang. Idza shallal imamu fi jamaah sunnah lahu an yaqra' ba'da al-Fatihah syai'an minal Qur'an. Jika imam salat bersama jamaah, disunahkan baginya untuk membaca Al-Fatihah, untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, sesuatu dari Al-Qur'an, yaitu surat. Ya, au ba'da suratin, ya, atau sebagian surat, atau ya sebagian ayat. Wa kadzalika sunnah lil munfarid. Dan itu juga disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Nah, tapi mana yang afdal, membaca satu surat full atau membaca potongan ayat? Tentu yang afdal membaca satu surat full, meskipun itu hanya dari surat-surat pendek. Ammal ma'mum fayaqra'ul Fatihah. Sedangkan makmum itu membaca Al-Fatihah wa yasma'a qira'atal imam wa idza qara'al ma'mum khalfal imam sahhatis shalah. Sedangkan makmum
itu membaca surat Al-Fatihah saja. Ya, dan imam ketika membaca surat dia hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan. Wa idza qara'al ma'mum, dan ketika makmum ikut membaca surat di belakang imam, salatnya juga tetap sah. Jadi rinciannya begini. Untuk membaca surat setelah baca Al-Fatihah itu disunahkan bagi dua orang, imam dan juga orang yang sholat sendirian. Ya, imam dan juga orang yang sholat sendirian. Ya. Ini kalau kasusnya di sholat jahar ya. Tapi kalau sholat sir ya dua-duanya baca, imam dan makmum juga membaca. Taib. Kemudian kalau bagi makmum itu yang wajib bagi dia adalah membaca Al-Fatihah, wajib. Ya, wajib. Imam baca Al-Fatihah, dia juga ikut membaca Al-Fatihah. Nah, ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah, makmum hendaknya untuk diam mendengarkan bacaan imam, ya, mendengarkan bacaan imam. Ya, ketika imam bacanya jahar, ya, dibaca jahar. Jadi makmum hanya mendengarkan saja. Tapi kalau makmum ikut membaca saat imam membaca jahar, ya juga nggak apa-apa, sholatnya juga sah. Hal itu tidak membatalkan sholat. Ya, tapi ya Dr. Labib merinci. Ya, ada penjelasan di Dr. Labib itu merinci. Kalau si makmum ketika imam membaca jahar surat tadi, si makmum tadi posisinya jauh dari imam dan dia tidak mendengar bacaan imam yang dikeraskan karena posisinya jauh, maka saat itu dia disunahkan untuk membaca surat. Tetapi kalau dia posisinya dekat dengan imam dan kedengaran bacaan surat imam, maka saat itu dia tidak disunahkan untuk membaca surat. Bahkan dia disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam saja. Taib. Jadi ini kasusnya kalau sholatnya jahar. Kalau sholatnya sir, maka baik imam maupun makmum disunahkan untuk membaca surat. Taib. Faedah. As-sunnah al-qira'ah fi raka'atil ula wa tsaniyah faqat. Sunnah membaca surat itu, ya, membaca qira'ah setelah Al-Fatihah adalah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua saja. Artinya rakaat ketiga dan keempat cukup baca Al-Fatihah lalu ruku. Baik. Faedah berikutnya, yusannu qira'atu tiwal mufassal fi sholati subuh wa dhuhur. Disunahkan untuk membaca surat yang namanya itu jenisnya tiwal al-mufassal, panjang terpisah-pisah, seperti surat Al-Hujurat. Kemudian surat apa lagi? Surat Ar-Rahman. Ya, suratnya panjang tapi terpotong-potong oleh ayat. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, gitu. Itu namanya tiwal mufassal. Atau apalagi contohnya? Surat As-Sajadah. Ya, surat As-Sajadah yang disunahkan dibaca ketika subuh waktu Jumat. Ya, salat subuh ketika hari Jumat, As-Sajadah, rakaat kedua dibaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan. Itu juga tiwal mufassal. Kemudian di waktu asar itu disunahkan membaca surat yang jenisnya awsatil mufassal, pertengahan. Ya, pertengahan terpisah-pisah, artinya dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Seperti surat apa? Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Seperti surat apa lagi contohnya? Abasa wa tawalla, itu awsat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya, itu yang awsat. Kemudian wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Ini semua ada dalam surat di juz amma, ya, pada juz amma. Nah, kalau salat maghrib itu dibacanya apa? Qisarul mufassal, yang pendek. Ya, kalau untuk salat maghrib dibacanya surat-surat pendek, ya, wadduha, al-qari'ah, al-kafirun, bahkan trikul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah,
Yang kedelapan, at-takbiratu 'indal khafdi war raf'i. Bertakbir ketika ruku, ketika hendak turun seperti ruku atau sujud, dan ketika bangkit seperti i'tidal dan juga hendak melakukan rakaat yang kedua, bangkit dari sujud. Ya. Takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah. Kita tahu takbiratul ihram ini rukun. Ya, ini rukun. Wa baqiyat takbirati sunnah hay'ah, dan selain takbiratul ihram itu posisinya adalah sunnah hay'at. Ya, rawa at-Tirmidzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'ud. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu bertakbir ketika hendak turun dan ketika bangkit, wa qiyam berdiri dan juga ketika duduk. Nah, yang kesembilan, bacaan sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ini disunahkan bagi imam, makmum dan munfarid. Ya, makmum dan munfarid juga membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak hanya imam doang yang ketika sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat selain mazhab Syafi'i, pendapat jumhur, imam yang mazhab yang tiga selain Imam Syafi'i itu mengatakan yang disunahkan adalah membaca Rabbana walakal hamd saja bagi makmum. Sedangkan makmum ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak dianjurkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Yang ke-10 yaitu membaca Rabbana walakal hamd. Ya, membaca Rabbana walakal hamd setelah bangkit dari ruku bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian, sebagaimana riwayat Bukhari, sebagaimana riwayat dari Al-Bukhari. Ya. Itu jadi bagi mazhab Syafi'i, makmum itu membaca dua ketika i'tidal. Ya, ketika bangkit dari ruku yang dibaca dua, sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Tapi jumhur mengatakan yang disunahkan hanya satu, yaitu membaca Rabbana walakal hamd. Sedangkan bacaan sami Allahu liman hamidah itu hanya disunahkan bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian. Sunnah yang ke-11 bertasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim, dan bertasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini dari riwayat khamsah. Ya, bacaan yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ya, itu yang saya baca. Ya, yang terbiasa saya baca sejak kecil. Ya, dan ini juga orang-orang Muhammadiyah bacanya ini, ya. Wallahu taala wa a'lam. Ala kulli hal boleh ini karena hadisnya juga ada. Dalilnya ada. Boleh bacaan subhana rabbiyal azim dan subhan rabbiyal a'la, atau bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, faedah aqallut tasbih marratan wa aqallul kamal thalatha marrat. Tasbih itu minimal dibaca sekali, sedangkan maksimal sempurnanya adalah 3 kali. Ya, sempurnanya aqallul kamal, minimal yang paling sempurna. Minimal sekali, minimal yang paling sempurna 3 kali. Tetapi kalau mau paling sempurna lagi, maksimal yaitu 11 kali. Ya, 11 kali. 12. Wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Meletakkan kedua tangan di paha ketika duduk. Ya, yaitu membentangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali telunjuk, illal musabbihah. Illal musabbihah fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Dia bergerak, ya, bergerak ketika tasyahud. Nah, bergerak ketika tasyahud. Nah, yaitu di Fathul Qorib kalau tidak salah itu digerakkan ketika membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak digerakkan terus. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i diangkat
dinaikkan jarinya ketika membaca illallah, ya, tidak terus-terus bergerak. Taib. Yang ke-13 al-iftirash fi jami'il jalsat. Duduk iftirash di setiap duduk, bahkan duduk ketika istirahat. Ketika hendak berdiri kan habis sujud ini, sebelum berdiri sujud duduk dulu, duduk istirahah namanya, baru berdiri. Itu juga iftirash. Pokoknya sholat tadi duduk selain tasyahud akhir atau duduk sebelum salam, sebelum bacaan tasyahud sebelum salam, itu semua duduknya iftirash. Kalau sebelum salam itu duduknya tawarruk. Wa huwa an yajlisa syakhsu ala ka'bi rijlihil yusra. Ya, duduk di atas mata mata kaki kirinya, ja'ilan dhahraha lil ard, ya, punggung kaki tersebut diletakkan di tanah dan kaki kanannya ditegakkan. Wa yansabu qadamuhul yumna, kaki kanannya ditegakkan. Wa yad'ul bil ardi atraf asabi'iha li jihatil qiblah. Nah, kaki tangan ditegakkan, ya, di lantai, kaki kanan diberdirikan dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Artinya jari-jarinya ditekuk. Nah, ditekuk, ya, kalau sanggup. Kalau kakinya sakit ya berarti tidak usah. Ke-14 at-tawarruk fil jalsatil akhirah, yaitu duduk tawarruk di duduk yang terakhir sebelum salam. Wa huwa an yajlisa syakhsu ala warqihil aisar, yaitu duduk di atas pinggulnya, bersandar atau ya di atas pinggulnya yang sebelah kiri, tawarruk, ya, yang miring begitu. Wa an yansaba rijlahu al-yumna, menegakkan kakinya yang kanan dan mengeluarkan kaki kiri dari bawah. Ya, jadi gini kan, ya, mafhum lah insyaallah ya. Kalau dijelaskan itu ribet, tapi kalau praktek langsung ngerti. Bahkan kita semua sudah paham kalau duduk tawarruk itu duduk yang di tasyahud akhir menjelang salam, yang mana badan kita agak miring dan kaki kiri kita keluar di bawah kaki kanan, kan begitu. Itu namanya duduk tawarruk. 5 rawahul khamsah illa musliman, berdasarkan hadis riwayat khamsah kecuali Imam Muslim. Masalah. Taib. Nah, artinya idza jalasal imam fi tasyahud al-akhir sunnah lil imam ayatawarraq. Jika imam duduk untuk tasyahud akhir, disunahkan bagi imam untuk duduk tawarruk, karena itu adalah akhirul jalsa, duduk yang terakhir dalam sholat. Amal masbuk, sedangkan orang yang masbuk fala yatawarraq illa fil jalsatil akhirah lahu. Nah, kalau yang masbuk artinya imam sudah duduk terakhir, sedangkan makmum ini dia misalnya ketinggalan 1 rakaat, misalnya sholat maghrib, ya, artinya dia baru rakaat kedua. Nah, ketika posisi imam sedang tawarruk, dia si makmum posisinya iftirash saja, karena nanti setelah duduk imam salam, dia nggak salam, dia berdiri untuk melanjutkan menambahi sholat yang terlewat bersama imam. Jadi posisi imam tawarruk, makmum yang masbuk itu posisinya adalah iftirash, ya, iftirash. Dan perlu digarisbawahi, duduk tawarruk adalah duduk terakhir sebelum salam, ya, duduk terakhir sebelum salam. Artinya setelah duduk tersebut salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bagaimana dengan imam yang misalnya imam tersebut mengalami lupa saat sholat dan hendak sujud sahwi, ya, hendak sujud sahwi. Jadi setelah dia ketika tasyahud akhir, karena dia nanti akan melakukan sujud sahwi setelah tasyahud akhir sebelum salam, maka ketika dia tasyahud akhir itu posisinya tetap iftirash. Kenapa? Karena setelah baca tasyahud dia nggak salam, tapi akan sujud sahwi dulu. Setelah sujud sahwi baru duduk lagi. Nah, duduk setelah sujud sahwi itu duduknya baru duduk tawarruk. Sedangkan duduk tasyahud dia di tasyahud akhir, meskipun tasyahud akhir, tapi karena setelah itu dia akan sujud sahwi, belum langsung salam, maka disunahkan bukan tawarruk tapi iftirash. Paham di sini ya? Jadi yang namanya iftirash duduk terakhir yang setelahnya salam. Ya, yang setelahnya salam. Yang ke-15 at-taslimatus tsaniyah,
at-taslimatu ats-tsaniyah, yaitu salam yang terakhir, ya, salam yang kedua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat, ya, itu setelah berakhir sholat, menjelang akhir sholat, beliau salam, yusallimu an yaminihi, salam, assalamualaikum warahmatullah, dan shimalihi, dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, sampai terlihat putih pipinya. Sampai terlihat apa? Putih pipinya. Jadi kalau salam pertama itu kan wajib, rukun, tapi kalau salam kedua itu sunnah. Begitu juga iltifat. Ya, iltifat ini juga sunnah. Ya, menoleh itu iltifat itu juga sunnah. Hatta sekalipun kita hanya membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enggak pakai salam menoleh ke kanan dan ke kiri, itu enggak mengapa, karena juga di situ hanya sunnah. Bahkan untuk kalau mau mempraktekkan wajibnya saja hanya membaca assalamualaikum, udah salat selesai. Karena kan salam yang wajib adalah salam yang pertama, dan bacaan salam yang paling minimal adalah bacaan assalamualaikum. Nah, kita lihat di sini faedah. Qaulu assalamualaikum ruknun fit taslimatil ula. Membaca kalimat assalamualaikum pada saat salam yang pertama itu rukun. Sedangkan tambahan warahmatullah itu sunnah. Jadi di salam yang pertama membaca assalamualaikum itu rukun. Sedangkan tambahan warahmatullahnya itu sunnah. Jadi kalau hanya cukup membaca assalamualaikum sah, karena sudah terpenuhi wajibnya. Tapi kalau mau ditambahkan assalamualaikum warahmatullah itu sunnah. Dan kalimat assalamualaikum warahmatullah di salam yang kedua semuanya sunnah. Kenapa? Salam yang kedua sendiri itu sunnah. Kalau salam pertama wajib, salam yang kedua sunnah, ya. Dan bacaan assalamualaikum warahmatullah di salam yang kedua sunnah. Sedangkan salam di pertama bacaan assalamualaikumnya wajib dan warahmatullahnya adalah sunnah. Bahkan tidak perlu kita disunahkan juga iltifat, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, itu juga sunnah. Ya, artinya kalau nggak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri tidak mengapa, sholatnya juga tetap sah. Yang wajib, yang rukun membaca salam assalamualaikum, nah itu bukan iltifat ke kanan dan ke kirinya, itu sunnah. Faedah, yusannu an yaqula bidayat as-salam fi ittijahil qiblah thumma yattajihu yaminan fi taslimatil ula thumma ya'udu wa yantiqu bi bidayati taslimati tsaniyah tijahul qiblah thumma yattajihu yasaran. Oke, faedah, disunnahkan untuk ketika mengucapkan salam di awal salam itu tetap posisinya menghadap kiblat. Ini kiblat nih, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi ketika assalamualaikumnya itu kita masih menghadap kiblat, ya. Jadi nggak langsung innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Ya, paham ya? Jadi ketika mengucapkan awal-awal salam itu masih posisi kita menghadap kiblat, baru setelah assalamualaikum warahmatullahnya itu baru noleh ke kanan kalau memang mau noleh, dan noleh ke kiri. Ya, thumma yattajihu yaminan fi taslimatil ula thumma ya'udu wa yantiqu bi bidayati taslimati tsaniyah. Begitu juga ketika mau salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Ya, paham ya? Jadi sama-sama membaca awal salam, baik di salam yang pertama maupun salam yang kedua, disunahkan untuk membacanya di hadapan kiblat dulu, hadap kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi itu kalau mau menoleh kiri dan menoleh ke kanan. Tapi kalau orang yang tidak menoleh kiri ke kanan, misalnya kepalanya sakit, lehernya sakit, ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Semua salam diucapkan menghadap kiblat. Wallahu ta'ala
wa a'lam. Baik. Nah, ya, insyaallah sebenarnya mau dibahas dua permasalahan, ya, ternyata tidak bisa. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu permasalahan saja, yaitu masalah sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baru masuk membahas, ya ini sudah hampir 1 jam ya. Ya, kalau kita lanjutkan mungkin akan sedikit menambah makan waktu lagi. Jadi untuk kesempatan kali ini kita satu pembahasan saja, yaitu pembahasan sunnah hayat. Sedangkan pembahasan berikutnya yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Itu insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.